Halo, selamat berjumpa kembali bersama channel Yulianto Power 21 atau bisa kita sebut juga Yulianto Power 21. Ya, untuk para viewers dan subscribers, terima kasih sudah mampir ke channel Yulianto Power 21 ini yang seperti kita ketahui bahwa part 1 bagian 1 kontennya berisi tentang kapal pesiar, dan kali ini akan saya lanjutkan untuk konten yang kedua, yaitu membahas masalah kapal pesiar ya, dari mulai awal sampai akhir ya. Kapal pesiar definisinya adalah ya, hotel mengapung di atas air ya, atau bisa kita sebut juga hotel mengapung di air laut atau di samudra lepas, seperti itu ya. Jadi bisa artiannya sama saja, hotel mengapung di atas air. Nah, jadi hotel mengapung di atas air ini apa tuh maksudnya? Nah, seperti hotel-hotel yang berada di darat yang mempunyai fasilitas lengkap ya, itu semuanya berada di dalam kapal pesiar itu sendiri ya. Kapal pesiar itu jumlahnya tidak hanya satu, yaitu ratusan armada ya, kapal pesiar itu ya. Jadi definisi dari kapal pesiar yaitu hotel mengapung di atas air, dan di dalamnya yaitu berisi para penumpang atau tamu ya, dan para karyawan. Para tamu-tamu tersebut ya datang dari mancanegara, dari berbagai macam negara ya, datang untuk bertamu, untuk berwisata ya, berlibur di dalam kapal pesiar itu sendiri ya. Dan para tamu jumlahnya ya, yang kapal pesiar kecil yaitu antara 1000 tamu sampai yang besar itu ada sampai 6000 tamu lebih ya, 6000 tamu. Nah, jika tamunya sendiri sekitar 6000 tamu, bagaimana dengan karyawannya atau krunya? Nah, yaitu setengahnya dari jumlah tamu itu sendiri, yaitu antara 3000 sampai 3500 tamu ya. Jika kapal kecil tamunya berisi 1000 tamu, berarti karyawannya sekitar 500 kru atau karyawan. Nah, itulah definisi dari kapal pesiar, yaitu kapal wisata ya, kapal tempat berlibur untuk para penumpang tamu ya, berkeliling dunia ya lewat air. Tadi adalah definisi dari kapal pesiar. Nah, sekarang kita berlanjut ya, alasan untuk bekerja di kapal pesiar. Apa alasannya? Alasan memilih bekerja di kapal pesiar itu apa? Nah, yang pertama yaitu kita bisa berkeliling dunia ya, gratis. Yang kedua, gaji USD atau United States Dollar, gaji dolar Amerika. Yang ketiga, kontrak kerja berkelanjutan. Kontrak kerja berkelanjutan dalam artian ini yaitu kru ya, kru repeater ya yang sudah kembali, dan kru yang baru join kontrak pertama, itu sama-sama mendapatkan hak bekerja di kapal pesiar itu selama 7 bulan sampai 9 bulan. 7 bulan sampai 9 bulan kerja di dalam kapal pesiar, makan, tidur, kerja ya. Setelah itu berlibur ya, pulang ke rumah 2 sampai 3 bulan. Nah, itu standarnya 2 sampai 3 bulan. Ya. Lalu setelah berlibur pulang ke rumah, apa yang dilakukan oleh kru kapal pesiar tersebut? Ya, selama berlibur di rumah, nanti kembali lagi. Ya, kembali lagi join yang kontrak kedua, dan seterusnya seperti itu. Itu termasuk alasan memilih kapal kerja di kapal pesiar, yaitu benefitnya yaitu keliling dunia, digaji dolar, terus kontrak kerja berkelanjutan. Ya, jadi tidak melamar seperti pertama lagi, ya, tetapi kita mendapatkan job letter, mendapatkan tiket pulang pergi, dan sebagainya. Ketika kita bekerja di kapal pesiar, ya, kita bisa bertukar pengalaman, ya, kita bisa mengetahui masing-masing
budaya dari berbagai macam kru ataupun tamu dari mancanegara, ya, bertukar pengalaman dan mengetahui budaya. Nah, itu termasuk benefitnya. Terus berikutnya yaitu fasilitas bekerja atau untuk tamu berwisata di dalam kapal pesiar itu apa fasilitasnya. Nah, fasilitasnya di sini akan saya jelaskan satu persatu ya, lumayan agak panjang lebar ya. Fasilitas yang pertama yaitu untuk tamu ya, kamar tamu, ada kamar karyawan ya, terus ada restoran tamu, ada kantin karyawan atau crew mess ya, ada bar untuk tamu, ada bar untuk kru ya, terus ada infirmary atau medical center, kita sebutnya klinik ya. Jika ada klinik berarti ada dokter dan perawat. Di dalam kapal pesiar ada posisi dokter dan perawat ya. Selanjutnya ada fasilitas kolam renang ya. Kolam renangnya ini ya dilengkapi ada waterboom atau seluncur air kolam renang ya, terus jacuzzi atau whirlpool ya. Jacuzzi atau whirlpool ini yaitu kolam yang berbentuk lingkaran ya, air anget gitu ya. Itu untuk tamu dan untuk kru juga, beberapa armada kapal pesiar ada memilikinya ya. Itu hanya untuk 5 sampai 6 orang saja ya, yang kolam jacuzzi tersebut ya. Jadi kolam renangnya ada banyak sekali ya, kolam renangnya di lantai, setiap lantai itu ya, bukan setiap lantai ya. Jadi ada di lantai, di open deck ada. Nah, itu banyak ya, jumlah kolam renangnya dan beserta jacuzzinya itu banyak ya. Ya, setelah itu ada spa, ada sauna, ada fitness ataupun gym ya, untuk tamu juga dan untuk kru juga ya, seperti biasa ya, tempatnya dipisah ya. Lalu ada smoking area untuk tamu, ada smoking area untuk kru ya, tempat merokok tamu, tempat merokok untuk kru juga. Lalu ada mesin ATM di dalam kapal pesiar itu. Jika tamu berbelanja ya di dalam kapal pesiar atau di pelabuhan, pas kita nyandar di pelabuhan, di pier ya, itu kita ngambil uangnya itu dari ATM, kartu ATM ya. Terus kita gunakan kartu ATM tersebut, kita aplikasikan ke mesin ATM tersebut, baik untuk tamu ataupun untuk kru ya. Kalau untuk kru bisa mengambil gajian dari situ ya, bisa untuk jajan kita ya, kita juga bisa menggunakannya ya. Setelah itu ada gas laundry ya. Gas laundry yaitu tempat nyuci pakaian para tamu. Mereka bisa menyuci sendiri ataupun mereka bisa kirimkan ke main laundry atau laundry utama ya. Nanti kru yang akan bekerja mencuci, menyetrika dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kru? Nah, kru ada juga ya, yaitu kru laundry ya. Kru laundry. Jadi kru mencuci pakaian mereka sendiri di dalam kru laundry tersebut yang sudah berada di dalam kapal pesiar ya. Terus berikutnya yaitu seperangkat alat band. Seperangkat alat band ini disediakan khusus untuk kru karyawan ya. Di beberapa armada kapal pesiar besar ada menyediakan, kapal pesiarnya itu menyediakan seperangkat alat band untuk main musik ya, khusus untuk karyawan atau kru ya. Jadi bisa menghilangkan kejenuhan, bisa menyalurkan hobi, bisa selfie ya sambil bermain musik ya. Jadi seperti itulah fasilitasnya. Ada lagi yaitu penjara di dalam kapal pesiar. Beberapa kapal pesiar ada dan beberapa tidak ada ya. Ada juga penjara ya. Fasilitas berikutnya yaitu ada teater
atau gedung bioskop ya. Teater atau gedung bioskop ini yaitu tempat untuk hiburan para tamu ya yang berada di dalam kapal pesiar. Tempat hiburannya yaitu kita sebut juga dengan teater atau gedung bioskop kalau di kita. Baik di situ ada seni tari ya maupun seni musik. Nah, seni tari dan seni musik ini yaitu ada posisi yang melakukannya, yaitu posisi-posisi seperti entertainer, musician, nah bahkan ada tukang sulap juga ada. Nah ini pertunjukan-pertunjukan dari seniman-seniman yang berada di dalam kapal pesiar. Itu pertunjukannya yaitu di teater atau gedung bioskop. Ada juga ya di teater gedung bioskop ini ya menyuguhkan film ya, film-film ya. Itu juga sama ya, berada di dalam teater. Baik musik, tari ataupun film. Nah, itu berada di teater gedung bioskop. Selanjutnya yaitu untuk sarana untuk berolahraga ya di open deck. Open deck yaitu deck terbuka ya, deck terbuka yang berada di dalam kapal pesiar. Nah, itu ada basket ya, ada lapangan basket ya, terus ada tenis meja, ada lapangan golf, ada jogging track juga. Jogging track ini yaitu untuk lari-lari ya, untuk lari-lari kecil ya, olahraga lari-lari lah gitu ya, jogging track disebutnya. Nah, itu untuk tamu ataupun untuk karyawan juga bisa ya. Kalau untuk karyawan, kalau ingin berada di guest area atau area tamu ya, di open deck ini untuk berolahraga berlari-lari ya, harus menggunakan pakaian yang sopan dan menggunakan papan nama ya, papan nama di dada ya, papan nama di dada yaitu name tag ya, ada nama di situ tertulis nama, posisi dan negara. Nah, supaya tamu tahu dan mengerti bahwa itu adalah karyawan ya atau kru ya yang sedang jogging olahraga ataupun main basket ya, main golf. Nah, itu tenis meja. Fasilitas berikutnya yaitu di dalam kapal pesiar ada supermarket ya. Ada supermarket ya, tempat berbelanja kru atau karyawan ataupun tamu. Ya, belanja pakaian ya. Ada makanan juga. Jadi dinamakan gift shop. Gift shop ini yang berada di dalam kapal pesiar itu istilah dari toko atau supermarket yang berada di dalam kapal pesiar. Ada supermarketnya ya, yaitu gift shop, yaitu toko hadiah atau oleh-oleh gitu ya. Kalau kita dari kapal pesiar apa, brand namanya apa gitu ya. Nah, itu seperti saya ini menggunakan kaos Carnival. Nah, itu waktu beli di kapal pesiar Carnival. Nah, ini seperti ini ya, ada logo-logo kapal dari brand masing-masing kapal pesiar yang tersebut ya. Nah, berikutnya yaitu game center. Game center ini apa? Berarti pusat permainan. Nah, ada untuk mainan seperti time zone ya. Time zone seperti halnya di kita itu di dalam supermarket itu kan ada time zone ya. Ada balap motor ya, yang di depannya ada layarnya itu kayak televisi, itu ada balap motor. Nah, itu ada time zone-nya, ada balap mobil, ada pesawat ya, macam-macam ya. Nah, itu untuk tamu ya, game center time zone tersebut. Bagaimana untuk kru? Apakah kru difasilitasi seperti ini ya, seperti game center seperti tersebut? Ada juga, tetapi bukan mesin ya, tetapi seperti PS, PlayStation ya, itu ada ya. Itu ada difasilitasi di dalam kapal pesiar untuk karyawan atau kru, yaitu PS, PlayStation ya, lengkap komplit, banyak sekali ya. Kita tinggal main, kita tidak bayar ya. Makan, minum, tempat tinggal, tidur ya, olahraga sampai di seperangkat alat band. Terus ada
difasilitasi PS, PlayStation, itu pun ada ya. Jadi sangat komplit sekali di dalam kapal pesiar ini ya. Selanjutnya internet ya. Internet untuk tamu ya, ya sudah pasti mereka masuk ke dalam kapal pesiar untuk berwisata. Di dalam kapal pesiar itu sudah membayar ya, berarti sudah termasuk includes internet ya, udah including, udah termasuk internetnya juga 24 jam gratis untuk tamu. Nah, bagaimana untuk kru atau karyawan? Di beberapa kapal pesiar penggunaan internet, ada beberapa armada kapal pesiar yang bayar ya, bayar kartu internet. Ada juga yang gratis ya, ada juga yang gratis untuk karyawan, 24 jam gratis, sama seperti guest atau tamu atau penumpang passenger di dalam kapal pesiar untuk internet, fasilitas internet ini ya. Nah, jadi seperti itulah alasan-alasan dan fasilitas di dalam kapal pesiar, alasan memilih bekerja di dalam kapal pesiar ya, dan beserta fasilitasnya sudah komplit. Makan 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali makan ya, breakfast, lunch, dinner, supper. Nah, itu gratis untuk kru ya, untuk karyawan. Untuk tamu ya tadi ya sudah masuk bayar ke kapal, ke dalam kapal ya, ya otomatis seperti internet, makan, minum, cemilan kayak pizza, burger, hot dogs, french fries dan sebagainya itu komplit semua. Roti-rotian, bolu-boluan, buah-buahan juga komplit untuk tamu dan untuk karyawan. Jadi kita tidak ada tagihan seperti tagihan telepon, tagihan listrik. Kita berangkat kerja kan pakai bensin kan, bawa motor ya, bawa mobil atau angkutan ya. Nah, itu bayar. Kalau di dalam kapal pesiar kita keliling dunia gratis, tidak bayar. Ya, makan, minum, tempat tinggal, having fun. Maksudnya untuk membuang kejenuhan kita itu kita sudah terlengkapi semua, sarana olahraga dan sebagainya. Itu alasan mengapa memilih bekerja di kapal pesiar ya. Selain keliling dunia tersebut digaji dolar ya, kontrak kerja berkelanjutan, fasilitasnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, itu alasannya. Terus menambah wawasan budaya, bertukar pengalaman ya, bertukar pengalaman kerja atau bertukar pengalaman kehidupan kita sehari-hari di negara kita dengan teman-teman kita yang berada di dalam kapal pesiar. Dan tamu ya, khususnya dari mancanegara ya, otomatis dengan hal ini bahasa Inggris adalah kuncinya. Kunci untuk bekerja di dalam kapal pesiar yaitu menggunakan bahasa Inggris ya, karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kapal pesiar yaitu berhubungan dengan tamu ya, ada tamu dan ada karyawan atau kru, otomatis menggunakan satu bahasa yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Keuntungan selanjutnya atau benefit selanjutnya bekerja di kapal pesiar yaitu kita nih join pertama ataupun yang untuk repeater yang udah kembali ya, karyawan yang udah kembali bolak-balik ataupun yang first kontrak pertama. Nah, keuntungannya yaitu kita berangkat dari bandara Indonesia ya, terus terbang ya, menggunakan pesawat terbang, nyampe di last destination atau tujuan akhir ya, di bandara internasional, yaitu kalau tidak di Amerika, di Eropa, ataupun di Asia, ataupun di Afrika, sekalipun semua seluruh dunia ya, di bandara yang kita tuju di sana sesuai dengan job letter. Nah, dari Indonesia kita berangkat naik pesawat terbang nyampe di last destination airport atau last airport, yaitu bandara terakhir. Nah, terus apa selanjutnya? Dijemput sama pihak hotel ya, sama pihak hotel yaitu sopir ya, sopir dari hotel ya, itu akan menjemput kita ya dari bandara terakhir tujuan kita, itu dijemput oleh supir lalu menuju ke hotel yang kita tuju. Hotelnya juga ada tertera di dalam job letter kita ya, di dalam job letter kita, di garanti letter kita itu ya, letter of guarantee atau LG ya, di situ tertera hotelnya, kita menginap di mana nanti.
Nah, setelah nyampe di hotel ya, yaitu kita bisa makan, minum, dan tidur di hotel tersebut secara gratis. Ya, secara gratis. Jadi kita menetap di hotel, tinggal di hotel selama 1, 2, atau 3 hari. Ya, tergantung job letter tersebut ya menunjukkan tanggal berapa nanti join di kapalnya, di kapal pesiarnya ya. Biasanya hotel tersebut itu berdekatan. Ya, hotel tersebut berdekatan dengan pelabuhan yang ada kapal pesiar yang akan kita join di sana. Ya, sekarang yaitu persyaratan untuk bekerja di kapal pesiar. Nah, persyaratan untuk bekerja di kapal pesiar yaitu apa saja? Yang pertama, sudah pasti harus bisa bahasa Inggris. Ya. Yang kedua, pria ataupun wanita sama saja, mau single, mau sudah menikah, mau sudah punya anak, ya, mau punya suami, mau sudah punya istri, ya. Usia minimal 19, maksimal 35 tahun. Ya, baik wanita maupun pria. Ya, minimal 19 tahun sampai 35 tahun. Nah, itu persyaratannya. Terus berikutnya yaitu tinggi badan pria. Tinggi badan pria minimal 160 cm. Nah, tinggi badan wanita yaitu minimal 150 cm. Jadi pria 160 cm minimalnya, wanita 150 cm tinggi badannya minimalnya. Ya, terus minimal pendidikan, ijazah SMA, ya, SMK, madrasah aliyah, ataupun paket C setara SMA. Nah, itu pendidikannya ya. Nah, minimal harus sudah lulus SMA, sudah lulus SMK, sudah lulus madrasah aliyah, ataupun sudah lulus setara SMA atau sederajat ya, paket C. Terus berikutnya yaitu berkelakuan baik ya, berkelakuan baik yaitu dengan mempunyai SKCK, setelah itu menyertakan CV, menyertakan pas foto, KTP ya, kartu keluarga, terus akte lahir. Nah, terus yang pasti pengalaman kerja. Pengalaman kerja di kapal pesiar yang dibutuhkan yaitu apa? Yaitu pengalaman kerja di perhotelan atau restoran yang minimal 1 tahun. Ya, ada beberapa armada kapal pesiar yang membolehkan minimalnya 6 bulan saja, 6 bulan training di hotel. Nah, itu ya. Jadi persyaratannya tadi sudah saya sebutkan ya, dari mulai jenis kelamin ya, terus usia, terus pendidikannya, terus tinggi badannya. Yang tidak diterima untuk bekerja di kapal pesiar seperti mempunyai riwayat hepatitis, penyakit menular yaitu HIV, AIDS dan sebagainya ya, terus patah tulang, buta warna. Nah, ini tidak akan diterima untuk bekerja di kapal pesiar ya, harus sehat jasmani baik fisik maupun mental ya, spiritual juga ya. Nah, itu persyaratan-persyaratannya yang mendasar. Nah, selanjutnya untuk masalah sertifikasi kepelautan ataupun dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh calon pelaut kapal pesiar ya, seperti BST ya. Yang pertama yaitu BST, Basic Safety Training ya, SAT, Safety Awareness Training, lalu CCM ya, Crisis and Crowd Management ya. Setelah itu buku pelaut ya, setelah itu paspor. Nah, jadi itu harus kalian miliki dulu ya sebelum melamar bekerja di kapal pesiar. Berikutnya yaitu, Pak, bagaimana jika saya belum memiliki sertifikat perhotelan, belum memiliki sertifikat kelautan atau dokumen kelautan? Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, saya kan
masih baru lulus sekolah nih Pak, sekolah SMA itu ya. Jadi untuk adik-adik sekalian jangan khawatir, ada sekolah kapal pesiar ya. Kalian belajar di sekolah kapal pesiar atau LPK yang berada di kota adik-adik sekalian. Itu pasti ada ya. Meskipun jauh ya harus kita nyampe ke sana ya. Karena itu adalah cita-cita kita untuk bekerja di kapal pesiar ya. Bagaimanapun kita harus semangat ya. Di LPK kapal pesiar atau sekolah kapal pesiar yang ada di dekat kota adik-adik sekalian ya. Kalian akan mengenyam pendidikan selama 3 bulan di dalam sekolah tersebut ya, di dalam sekolah kapal pesiar tersebut. Minimal 3 bulan ya, belajar bahasa Inggris, belajar teori keahlian ya, keahlian kalian nanti yang akan lamar, yang akan tuju kalian, posisi apa yang akan kalian lamar. Nah itu selama 3 bulan tuh ya, belajar keahlian atau kecakapan ya, skill ya. Terus yang terakhir yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah pasti sekali harus belajar bahasa Inggris di sana ya, di sekolah tersebut ya. Ada gurunya semua, ada guru bahasa Inggris, ada guru food and beverage, F&B, restoran ya, atau kuliner, ada juga guru housekeepingnya ya. Berikutnya yaitu agensi atau perusahaan kapal pesiar yang berada di Indonesia yang kalian bisa melamar, yaitu seperti di PT CTI Cemerlang Tunggal Intikarsa ya, PT Ratu Oceania Raya ya, setelah itu PT Alfa Magsaysay ya, yang keempat yaitu PT SBI ya, singkatannya Sumber Bakat Insani. Setelah itu PT Alia Tripower ya. Nomor berikutnya yaitu PT Equinox Bahari Utama. Yang terakhir yaitu PT Sentina Arta Sumber Daya. Jadi itu ya my viewers, my subscribers ya, dari Yulianto Power 21 atau Yulianto Power 21 mengenai kapal pesiar itu apa, definisinya, sampai bisa bekerja di kapal pesiar, berwisata di kapal pesiar, ada benefitnya, fasilitasnya, persyaratan kerjanya untuk bekerja di kapal pesiar, persyaratannya apa saja ya, sertifikat apa saja, dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh seorang calon pelaut kapal pesiar. Semoga konten ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian ya, yang ingin melamar bekerja di kapal pesiar ya, baik dari usia 19 tahun sampai 35 tahun kalian mempunyai kesempatan yang sangat besar sekali untuk bekerja di kapal pesiar dengan persyaratan-persyaratan tadi yang sudah saya jelaskan di menit-menit yang lalu ya. Jadi selamat mencoba untuk bekerja di kapal pesiar, selamat melamar ya untuk bekerja di kapal pesiar. Agensi-agensi sudah saya sebutkan tadi ya, dan persyaratan-persyaratan sudah komplit semua. Selamat berkarya ya, semoga adik-adik semuanya bisa bekerja di kapal pesiar ya. Terima kasih.